Apakah kalian pernah merasa malas belajar? Berpikir belajar itu gak penting? Oke, jadi di podcast kali ini aku akan membahas bahasan masalah dalam belajar dan tips yang bisa menjadi solusi kesulitan belajar. Buat kalian para pendengar Bersin Podcast yang sekarang ini masih menyandang status pelajar, rasa-rasanya belajar itu udah jadi makanan sehari-hari lo semua ya. Ya, mau gimana lagi? Sebagai manusia yang menyandang status sebagai pelajaran, lingkungan lo otomatis menuntut lo untuk rajin belajar dari mulai guru, orang tua, kakak, om, tante, kakek nenek, dan sebagainya. Apalagi belajar yang efektif itu emang gak mudah. Ada banyak banget masalah dalam hambatannya. Dari mulai ngumpulin niat buat belajar aja udah jadi masalah tersendiri. Belum lagi catatan gak lengkap, masalah lagi deh. Kadang baru mulai buka buku 2 halaman aja udah ngantuk. Iya, ngantuk juga kan masalah. Terus kalau kita coba paksain baca tetap aja gak ngerti. Coba dihafalin tapi gak masuk-masuk. Coba langsung ngulik latihan soal, bingung harus mulai jawaban dari mana. Akhirnya nonton drama Lee Min Ho atau anime lagi deh. Oke guys, cukup bercanda garingnya. Karena dalam Bersin Podcast kali ini gue mencoba untuk merangkum hal yang amat sangat serius sekali banget. Oke, yaitu masalah utama dalam belajar dan beberapa tips atau referensi yang moga-moga bisa jadi solusi nih yang pas buat lo yang lagi dengerin podcast ini. Oke, yang pertama, penyakit paling klise, males. Males belajar. Nah, ini dia nih, penyakit paling klasik yang udah menjakit semua umat manusia dari generasi ke generasi. Kadang atau seringnya penyakit yang satu ini kambuh mendadak tanpa kita duga-duga. Udah tahu besok mau ulangan, tapi kok rasanya males banget buat buka buku. Males banget buat latihan soal. Pokoknya males banget deh nyantuk pelajaran. Biasanya guru atau orang tua dengan enteng yang bilang, "Ayo jangan malas belajar. Mau jadi apa kamu kalau baru umur segini aja udah males?" Ya, ngomong jangan malas sih gampang banget ya. Tapi kalau penyakit ini udah menyerang, emang rasanya kok susah banget dilawan. Terus kita harus gimana dong? Oke, yang jelas sih nasihat jangan malas belajar. Mau seberapa kali pun lo dengerin, gak akan bikin lo jadi gak males lagi. Jadi hal pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah adalah identifikasi dulu masalahnya. Sekarang, apa sih yang menyebabkan seseorang bisa malas? Atau lebih spesifiknya malas belajar? Kalau sekarang kita coba sama-sama mikir dalam konteks yang umum ya. Apa sih yang membuat kita betul-betul gak niat melakukan sesuatu? Apa yang membuat kita gak ada dorongan, motivasi sama sekali untuk melakukan hal tersebut? Jawabannya bisa macam-macam ya ladies. Tapi menurut gue ya, paling tepat adalah ya karena kegiatan tersebut kita anggap gak menarik, gak exciting, bored, gak jelas tujuannya buat apa dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi waktu kita malas belajar. Kenapa kok rasanya berat banget sih buat buka buku pelajaran? Kenapa kok rasanya beban banget ya buat ngerjain tugas atau PR? Ya karena lo menganggap belajar adalah sesuatu hal yang gak menarik. Belajar adalah sesuatu kegiatan yang membosankan, yang gak jelas tujuannya buat apa dan sebagainya. Pola pikir atau mindset dalam otak lo tuh, itulah penyebab utama dari penyakit malas. Nah, terus kita udah tahu sebabnya. Habis itu gimana dong? Ya kita perbaiki langsung ke sumber masalahnya dong. Caranya dengan mengubah paradigma lo bahwa belajar itu sebetulnya bisa jadi suatu kegiatan yang enjoyable, yang bisa dinikmati, seru, mengasyikkan, bikin penasaran, dan bahkan bisa bikin ketagihan. Ketika lo mengubah cara pandang lo, belajar gak akan lagi jadi hal yang membebani lo. Gak akan lagi jadi hal membosankan. Bahkan lo gak perlu repot-repot mikirin gimana caranya supaya lo termotivasi belajar.
karena belajar udah jadi hal yang menyenangkan. Masalahnya sekarang gimana cara mengubah paradigma kita tentang belajar. Bahwa belajar itu bukan hal yang membosankan, tapi justru menyenangkan. Emang bisa ya kita ngubah pola pikir gitu-gitu aja? Jadi ada 5 level peningkatan motivasi belajar yang bisa lo lakuin. Level 0, motivated. Untuk yang level 0 ini nggak perlu dibahas lah ya. Ini level paling rendah. Kondisi di mana lo tidak termotivasi untuk belajar. Oke, next to the level 1, external. Contoh motivasi eksternal itu adalah gue mau belajar kalau gue dikasih duit sama orang tua gue. Dorongan utama motivasi eksternal ini adalah reward dari luar. Biasanya reward ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan belajarnya itu sendiri. Motivasi jenis ini merupakan motivasi yang paling membutuhkan kontrol dari luar, butuh ada orang yang nyogok lu untuk belajar supaya lu punya motivasi belajar. Tingkat otonominya paling rendah. Level 2, introjected. Contoh motivasi jenis ini adalah gue mau belajar demi orang tua gue. Pernah gak sih lo dikasih motivasi dengan diomongin gini? Bayangin orang tua lo udah ngelahirin lo, ngerawatin lo dari kecil sampai sekarang, ngasih makan, bawa lo ke sekolah biar pintar, dan lain-lain. Mereka pasti pengen lo lulus, masuk PTN yang bagus, dan lain-lain. Pada level ini, alasan lo belajar adalah untuk orang lain, bukan untuk diri lo sendiri. Jadi masih bisa membutuhkan kontrol dari luar. Meskipun nggak setinggi motivasi eksternal level 1, tingkat otonominya sudah mulai ada sedikit. Level 3, identified. Pada level ini, lo udah bisa melakukan identifikasi bahwa apa yang lo pelajari itu berkolerasi dengan nilai lo di sekolah. Jadi, kalau lo belajar supaya dapat nilai yang bagus atau dapat ranking, lo udah ngerasa motivasi level ini. Di level ini, lo udah punya motivasi belajar untuk diri lo sendiri. Kontrol dari luar sudah berkurang dibandingkan level 2, tapi masih ada nilai atau ranking. Level 4, integrated. Di level ini lo bisa melihat lebih jauh lagi tujuan lo belajar. Lo belajar karena pengen jadi ilmuwan, dokter, pelukis, atau koki, dan lain-lain. Karena pelajaran ini nanti berguna buat karir lo, pengen pintar, pengen berguna buat masyarakat, dan lain-lain. Motivasi level 1 sampai level 4 ini adalah motivasi ekstrinsik, dimana lo termotivasi untuk belajar karena sesuatu di luar belajar itu sendiri. Di antara motivasi ekstrinsik lainnya, integrated level 4 ini adalah bentuk motivasi yang paling sedikit membutuhkan kontrol dari luar. Lo udah punya kesadaran diri tentang kenapa lo punya motivasi belajar, sehingga tingkat otonominya itu juga lebih tinggi dibandingkan level 1 sampai 3. Last, level 5, intrinsic. Nah, jenis motivasi inilah yang tingkat otonominya paling tinggi. Dia nggak membutuhkan kontrol dari luar. Karena di level ini lo ngerti bahwa belajar itu fun. Lo ngerasain belajar itu fun. Bikin lo seneng banget ketika lo bener-bener ngerti sama apa yang dipelajari. Lo bayangin, the best game yang pernah lo mainin, FIFA, PS, Angry Birds, Dota, GTA, Catur, Silent Hill. Kenapa lo termotivasi banget main itu semua? Padahal lo gak diiming-imingin sama nilai, gak dikasih duit juga untuk main game-game itu. Lo main game juga bukan demi orang tua lo, dan lain-lain. Pokoknya lo pengen aja main game itu karena fun. Nah, sebenarnya dari mana sumber fun ini? Pertama, lo melakukannya karena gak ada paksaan dari luar. Selain itu, ini yang sangat penting. Lo ngerasa ketika lo main game tersebut, lo bisa ngelewatin berbagai challenge yang ada di situ. Dalam belajar, ini juga bisa terjadi kalau dorongan belajar itu muncul dari dalam. Justru mungkin banget kalau lo ngerasain belajar itu fun. Reward dalam belajar itu yang paling kuat. Itu bukan ketika kita dapat nilai 100 di sekolah. Reward dalam belajar itu adalah ketika lo bisa bilang, ya ampun, fix banget sih ini, gue tahu konsepnya. Oke, yang kedua, benci sama mata pelajaran tertentu. Ada gak sih pelajaran yang lo benci sampai lo muak sama pelajaran tersebut? Believe me, I know how does this feeling, bro. Emang ya, rasanya kalau udah benci sama pelajaran tuh nyesek banget. Boro-boro mau belajar, ngerjain latihan soal, nyentuh bukunya aja udah males. Dengerin suara langkah guru masuk kelas tuh bawaannya
ngantuk aja. Kalau ada tugas pasti pengen nyalain punya teman terus, kalau ulangan nyontek, kalau belajar selalu nunda-nunda terus, rasanya nyiksa banget buat maksain belajar. Ya, tapi mau gimana lagi? Kalau udah benci sama pelajaran, tentu harus gimana lagi dong? Kalau udah benci, emang bisa sayang? Well, perasaan benci sama mantan pelajaran tertentu kayak gini emang salah satu masalah utama dalam belajar yang paling susah buat diatasi. Kenapa susah? Karena lo harus melawan ego diri lo sendiri untuk keluar dari zona nyaman or comfort zone. Walaupun agak sulit, tapi bukan berarti hal ini nggak bisa lo lakuin, sob. So, please allow us to lift your burden. Seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, langkah pertama untuk mengatasi masalah adalah identifikasi dulu masalahnya, baru kita coba atasi masalah itu tepat di akar permasalahannya. Nah, hal yang menyebabkan lo bisa benci dengan mata pelajaran tertentu itu banyak banget. Bisa jadi sebetulnya karena lo gak suka sama cara ngajar gurunya atau mungkin cara belajar lo yang salah. Bisa juga karena dari kecil lo terus-terusan karena sugesti dari kakak, teman-teman, atau orang tua kalau pelajaran itu susah banget or prime effect. Bisa jadi lo gak bisa nangkap esensi yang menarik di balik ilmu tersebut dan lo gak tahu apa sebetulnya alasan dan tujuan dan kenapa lo harus mempelajari hal itu. Oke, yang terakhir, cara belajar yang salah. Nah, ini dia nih, masalah belajar yang paling ngenes di antara yang lain. Ada banyak siswa yang sebetulnya udah cukup rajin, punya semangat yang tinggi untuk melawan kemalasannya, tapi sayangnya dia menyalurkan waktu dan energinya buat belajar dengan cara yang salah. Lo pernah nggak sih ngerasa udah belajar mati-matian tapi kok ngerasa nggak dapat ilmu apa-apa? Udah belajar siang malam, tapi nilai ujian kok jelek. Begitu beres ujian, ilmunya lupa semua. Begitu ditanyain, pertanyaan yang nggak ada di buku cetak atau catatan langsung blank, nggak ngerti apa-apa. Ya, kalau misalnya pernah ngerasain kayak gitu, kemungkinan besar sih cara belajar lo yang keliru. Emang apa aja sih cara belajar yang keliru? Oke, coba gue kasih tahu listnya sedikit ya. Oke, ini adalah common mistake yang banyak dilakukan para pelajar. Poin pertama, belum mengerti konsepnya secara matang tapi udah langsung nyoba latihan soal. Next, terpaku hanya pada satu or two sumber. Biasanya sih buku cetak dan hasil nyata di kelas pas diterangin oleh guru ya. Ketiga, ngehafalin tipe soal yang dulu pernah ditanyain dalam ujian yang sama. Dan terakhir, belajar atau sibuk menghafal rumus, tahun, istilah, nama orang, dan sebagainya. Nah loh, ada nggak di antara lo yang kalau belajar tanpa sadar ngelakuin salah satu dari keempat poin di atas? Atau malah keempat-empatnya semua dilakuin tiap kali lo belajar? Kalau jawaban lo iya, lo udah menghambur-hamburkan waktu dan energi lo selama ini dengan metode belajar yang salah. Cara belajar yang gue sebutin tadi akan menyebabkan lo akan terus berorientasi pada nilai akademis dan ilmu yang lo dapat akan hilang tepat begitu kertas ujian lo kumpulkan. Kan sayang banget ya kalau investasi waktu dan energi lo buat meras otak tapi hasilnya nihil. Padahal kalau aja lo tahu cara belajar yang tepat dengan usaha yang kurang lebih sama, lo bakal dapat hasil yang jauh lebih optimal. Terus gimana dong cara belajar yang benar? Emang ada ya cara bikin ilmu nempel terus nggak lupa-lupa? Deliberate practice. Apaan tuh deliberate practice? Singkatnya sih, deliberate practice tuh kayak proses belajar yang benar-benar menuntut pemahaman lo secara mendalam untuk kemudian dilatih secara penuh untuk setiap elemen yang terkait dengan ilmu tersebut. Contohnya aja nih, kalau lo mau belajar jago main sepak bola, lo nggak akan bisa sampai benar-benar jago kalau lo cuman mengandalkan sering-sering main bola sampai teman-teman kompleks. Terus gimana dong cara belajar yang tepat? Pertama, lo harus melatih skill-skill yang mendasar dulu, seperti membangun stamina, ketahanan fisik yang oke, baru abis itu lo belajar dulu cara giring bola yang benar, cara nahan bola yang benar, keterampilan kaki kanan dan kiri, dan sebagainya. Kalau lo udah punya skill yang oke,
baru lo coba latihan tanding sesekali. Habis itu lo evaluasi apa aja yang masih jadi kelemahan lo. Itulah cara belajar deliberate practice. Metode belajar seperti main bola itu bisa lo lakuin dalam belajar hal apapun, termasuk juga dalam belajar matematika, fisika, sosiologi, ekonomi, dan mata pelajaran lainnya. Oke sahabat Bersin, gue rasa cukup nih ya, sampai sini aja. Jika kalian masih ingin mendengarkan podcast gue yang lain, gue masih banyak lagi nih tips dan solusi masalah belajar yang lo sering banget rasain hal itu. Jika kalian mau, kalian bisa like, comment, dan subscribe di channel ini. Oke, sampai sini saja dulu pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.